Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang teori kepribadian menurut Erich Fromm. Anggota dari kelompok 3 ialah Citra Auliarani, Vera Arianti, Helena Sitorus, Vanessa Oktori, Nadia Lavia, M. Rashid Maulana, Gandhi Wira Azani, dan Khairul Rashidi. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Dasar kepribadian Erich Fromm. Kepribadian Erich Fromm didasarkan pada orang yang merasa kesepian dan merasa terisolasi jika mereka dipisahkan dari alam dan orang-orang lainnya. Dengan perkembangan manusia dari abad ke abad, maka kebebasan akan semakin meningkat sehingga mereka akan semakin merasa terisolasi dan kesepian. Jadi, menurut Fromm, kebebasan menjadi keadaan negatif di mana manusia melarikan diri dari kondisi yang ada. Tulisan-tulisan Fromm ini juga dipengaruhi oleh pengetahuannya yang luas tentang sejarah, sosial, kesusastraan, dan filsafat. Dalam konsep teorinya, Fromm menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk mengadakan hubungan atau kebutuhan akan menjalin hubungan. Yang kedua, kebutuhan akan transendensi atau kebutuhan menjadi yang utama. Yang ketiga, kebutuhan akan bersahabat. Yang keempat, kebutuhan untuk mengenal identitas diri. Dan yang kelima, kebutuhan akan penyusunan rencana-rencana orientasi atau kebutuhan kerangka orientasi. Gambaran kepribadian menurut Erich Fromm. Fromm menyebutkan kepribadian yang sehat adalah orientasi produktif, yaitu suatu konsep yang serupa dengan kepribadian yang matang dari Allport dan orang yang mengaktualisasikan diri dari Maslow. Konsep itu menggambarkan penggunaan yang sangat penuh atau realisasi dari potensi manusia. Dengan menggunakan kata orientasi, Fromm menunjukkan kata itu merupakan suatu sikap umum atau segi pandangan yang meliputi semua segi kehidupan, respon-respon intelektual, emosional, dan sensoris terhadap orang-orang, benda, dan peristiwa-peristiwa di dunia, dan juga terhadap diri sendiri, serta sensor terhadap lingkungan. Ada 4 segi tambahan dalam kepribadian yang sehat, yang dapat membantu menjelaskan apa yang dimaksud Fromm dengan orientasi produktif. Keempat segi tambahan itu adalah cinta yang produktif, pikiran yang produktif, kebahagiaan, dan suara hati. Manusia menciptakan hubungan-hubungan mereka sendiri. Yang paling memberikan kepuasan adalah hubungan-hubungan yang didasarkan cinta yang produktif. Cinta produktif selalu mengandung perhatian, tanggung jawab, respek, dan pemahaman timbal balik. Manusia memiliki 5 kebutuhan kepribadian, yaitu pertama, kebutuhan relasional, yang mengatakan bahwa manusia menyadari hilangnya ikatan utama antara dirinya dengan alam akan menemukan keserasian yang baru yang lebih manusiawi sebagai ganti pramanusiawi yang sudah hilang dan tidak bisa diperoleh kembali. Yang kedua ialah kebutuhan akan identitas, yang mana manusia sebagai individu yang unik membutuhkan perasaan identitas. Yang ketiga ialah kebutuhan akan transendensi. Kebutuhan akan transendensi ini merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk mengatasi peranan pasif sebagai ciptaan, yang mana memaksa manusia untuk menciptakan atau membuat sesuatu. Yang keempat ialah kebutuhan berakar. Menurut Erich Fromm, akar-akar baru harus dibangun untuk menggantikan ikatan-ikatan sebelumnya dengan alam. Kebutuhan tersebut dapat dicapai secara positif ataupun negatif. Yang kelima ialah kebutuhan akan kerangka orientasi, yaitu pencarian perasaan diri yang unik adalah suatu pencarian atau konteks di mana seseorang menginterpretasikan semua gejala dunia. Dasar dia kerangka orientasi adalah pikiran, yaitu sarana yang digunakan seseorang untuk mengembangkan gambaran realistis dan objek tentang dunia. Kodrat masyarakat adalah
kunci untuk memahami dan mengubah kepribadian manusia. Apakah kepribadian sehat atau tidak tergantung pada kebudayaan yang membantu dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia yang positif. Menurut Fromm, masyarakat yang tidak sehat akan menciptakan permusuhan, kecurigaan, ketidakpercayaan dalam anggota-anggotanya dan merintangi pertumbuhan penuh dari setiap individu. Sedangkan masyarakat yang sehat akan membiarkan anggota-anggotanya mengembangkan cinta satu sama lain, menjadi produktif, kreatif, dan mempertajam serta memperhalus tenaga pikiran dan objektivitasnya, serta mempermudah timbulnya individu-individu yang berfungsi sepenuhnya. Hal yang penting dalam mempengaruhi kepribadian adalah kebutuhan-kebutuhan psikologis yang tidak dimiliki oleh binatang-binatang rendah. Semua manusia sehat dan tidak sehat didorong oleh kebutuhan tersebut. Perbedaan antara mereka terletak pada bagaimana kebutuhan tersebut dipuaskan, seperti kemampuan manusia dalam sadar diri, khayalan, dan pikiran. Sadar diri berarti sadar akan kesepian, keterasingan, dan ketidakmampuannya dalam alam masyarakat. Menurut Erich Fromm, pandangan individu akan mendapat hakikat manusiawi seutuhnya di dalam masyarakat untuk memberi ruang kepada individu untuk mencapai pengertian tentang diri. Masyarakat yang sempurna diberi nama oleh Erich Fromm yaitu sosialisme komunitarian humanistik. Fromm menganggap kita adalah makhluk yang unik dan kesepian, sehingga dia melukiskan hakikat manusia sebagai kesepian dan ketidakberartian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gandhi Wirazani. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yang sehat menurut Fromm. Dalam formulasi proses perkembangan individu, Fromm memusatkan pada kondisi sosial dan kultural unik yang mempengaruhi proses perkembangan karakter dan pemuasan kebutuhan dasar serta eksistensi manusia. Tentu ini berbeda dari Freud yang menekankan faktor biologi, sedangkan Fromm tertarik pada aspek kultural. Fromm juga menyebutkan kepribadian yang sehat adalah yang berorientasi produktif, sedangkan yang tidak sehat adalah yang berorientasi non-produktif. Orientasi produktif di sini adalah tipe karakter yang mengutamakan kehidupan atau biopolus karakter. Dalam pandangan Fromm, orang tipe ini mencintai kehidupan dan ingin membentuk atau mempengaruhi orang lain dengan cinta, dengan akal, dan juga contoh. Fromm percaya bahwa tipe ini hanya dapat menggunakan kekuatan atau kekuasaan jika mereka bebas dan independen dari kontrol orang lain. Tipe ini mampu menciptakan cinta yang dewasa. Berikut ini adalah aspek-aspek kepribadian yang sehat dengan orientasi produktif menurut Fromm. Yang pertama, cinta yang produktif. Menurut Fromm, cinta yang produktif merupakan suatu hubungan manusia yang bebas dan sederajat di mana partner-partner dapat mempertahankan individualitas mereka. Cinta yang produktif menyangkut 4 sifat. Yang pertama, perhatian, tanggung jawab, respek, dan pengetahuan. Mencintai berarti bersungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan mereka, serta membantu mempertumbuhkan dan perkembangan mereka. Cinta yang produktif merupakan suatu kegiatan, bukan suatu nafsu. Cinta yang produktif ini tidak terbatas pada cinta erotis, tetapi mungkin seperti cinta persaudaraan atau cinta keibuan. Yang kedua, pikiran yang produktif. Fromm mengemukakan bahwa pikiran yang produktif meliputi kecerdasan, pertimbangan, dan objektivitas. Pemikir yang produktif didorong oleh perhatian yang kuat
terhadap objek pikiran. Pikiran yang produktif berfokus pada seluruh gejala dengan mempelajarinya, bukan pada keping-kepingan dan potong-potongan gejala yang terpisah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang ketiga ada kebahagiaan. Fromm menyatakan bahwa kebahagiaan merupakan suatu bagian integral dan hasil kehidupan yang berkenan dengan orientasi produktif. Kebahagiaan bukan semata-mata suatu perasaan atau keadaan yang menyenangkan, melainkan juga suatu kondisi yang meningkatkan seluruh organisme menghasilkan perubahan gaya hidup, kesehatan fisik, dan pemenuhan potensi seseorang. Yang keempat ada suara hati. Menurut Fromm, suara hati merupakan sendi yang penting dalam menggerakkan manusia menurut orientasi produktif. Fromm membedakan suara hati dalam dua tipe, yaitu suara hati otoriter dan suara hati humanistik. Yang pertama saya akan membahas suara hati otoriter. Suara hati otoriter adalah penguasa yang berasal dari luar yang diinternalisasikan atau yang memimpin tingkah laku orang itu. Contohnya begini, di dalam suatu kelompok kita akan mengikuti tingkah laku seseorang karena seseorang tersebut ketua di dalam kelompok tersebut. Yang kedua, ada suara hati humanistik. Suara hati humanistis ialah suara dari dalam diri dan bukan juga suara hati dari perantara atau suara hati dari orang lain. Contohnya, apa yang ada di suara hati dari diri kita ikuti, kita tidak mengikuti suara hati dari luar. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai analisis kasus yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam teorinya Erich Fromm, kita sebagai manusia, kita perlu memenuhi 5 kebutuhan dasar positif untuk mencapai sehat secara mental. Nah, bisa mencapai secara positif maupun negatif. Nah, untuk mencapai sehat secara mental, ada yang pertama yaitu adalah relatedness, kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, kasus yang saya analisis ini mengenai kurangnya komitmen atau kebanyakan terjadinya perceraian. Nah, di dalam suatu rumah tangga, karena itu tadi di dalam relatedness ini dicapai melalui negatif atau subversive power. Yang kedua itu adalah positif atau love. Subversive ini merupakan hanya mengikuti keinginan kelompok, tidak membebaskan untuk mengekspresikan diri. Kemudian yang love ini adalah dapat terhubung dengan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri serta memiliki kebebasan. Nah, terjadinya kasus perceraian itu karena tidak adanya aspek love di dalam dirinya. Karena di dalam aspek love itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu adalah care, itu bersedia merawat orang yang dicintai. Yang kedua, responsibility, mau dan mampu merespon, terkasih dengan baik. Yang ketiga itu adalah respect, terkasih menghormati keinginan tanpa merubah orang yang dicintai. Jadi kebanyakan orang yang bercerai itu karena dia nggak mau menerima kritikan dari pasangannya. Dia hanya selalu mengikuti egonya sehingga terjadilah kasus perceraian. Kemudian yang keempat itu adalah knowledge, belajar melihat dari sudut pandang orang yang disayang. Jadi kita mau nggak mau kita harus mampu menerima orang yang kita cintai itu, karena memang kita udah ada aspek love di dalam dirinya. Tapi kebanyakan orang yang memiliki kasus perceraian karena tidak adanya aspek knowledge, tidak mau belajar dari kekurangan pasangan tersebut, sehingga kebanyakan merasa minder dan akhirnya mengalami perceraian. Sekian dan terima kasih. Contoh kasus mental yang sehat menurut teori Erich Fromm. Yang pertama, seorang ibu yang mencintai anaknya. Seorang ibu akan mencintai anaknya secara produktif.
di mana ia akan mencurahkan perhatiannya, tanggung jawab, respek, dan segala upayanya serta pengetahuannya untuk merawat sang anak. Cintanya seorang ibu kepada anak itu merupakan cinta yang produktif, sehingga menurut teori Fromm merupakan mental yang sehat. Yang kedua, relawan kemanusiaan. Seorang relawan kemanusiaan merupakan manusia yang produktif, di mana mereka tidak memiliki sifat eksploitatif, penimbun, pemasaran, pemerasan, dan menerima apa adanya. Dikarenakan rasa kemanusiaan mereka, sifat-sifat tersebut hilang pada diri mereka. Mereka mengeluarkan tenaga, harta, waktu, serta keahlian mereka untuk orang lain. Dan yang paling penting dari hal ini ialah mereka mengikuti suara hati mereka, yang mana menurut teori Fromm, kata hati merupakan sebuah hal yang penting dalam menggerakkan manusia menurut orientasi produktifnya. Yang ketiga, seorang mu'allaf. Seorang mu'allaf merupakan seorang yang memiliki kebahagiaan yang sehat. Sebagaimana yang terdapat dalam teori Fromm, bahwa kebahagiaan bagian integral dan hasil kehidupan yang berkenaan dengan orientasi produktif. Kebahagiaan yang sehat bukan semata-mata karena menyenangkan, namun menghasilkan perubahan gaya hidup, kesehatan fisik, dan pemenuhan potensi seseorang. Kebanyakan daripada mu'allaf mengalami perubahan gaya hidup seperti hidup dengan gaya yang lebih sehat, ramah, dan menyenangkan. Jadi kebahagiaan tersebut merupakan kebahagiaan yang sehat berdasarkan teori Fromm tersebut, yakni kebahagiaan yang bukan semata-mata menyenangkan seperti bermain ke taman hiburan. Selain itu, ada juga kebahagiaan sepasang suami istri yang mendapatkan anak pertama mereka. Kebahagiaan mereka diiringi oleh perubahan gaya hidup mereka serta pemenuhan potensi mereka sebagai orang tua. Sekian materi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.